balasan tersendiri di akhirat. Maka siapa yang menanam kebaikan, dia akan memetik hasilnya. Sebaliknya, siapa yang menabur benih kejahatan, dia akan memetik itu untuk kembali dirinya sendiri. Ki podo-podo ya, apik elek ini kembalinya ke kita. Sekalipun kejelekan itu dilakukan secara berjamaah, bareng-bareng ya, ngerampok bareng-bareng, korupsi bareng-bareng, kuwi kembaliannya dewe-dewe akan kembali ke kita menghadap Sang Pencipta itu sendiri-sendiri. Maka urusan akhirat itu harus dikuasai juga. Maka ketika kita membekali kepada anak didik kita bahwa urip kuwi ora kurs pisan iki. Ora kok ning dunya tok. Dunya itu ladang kita beramal. Profesi apapun yang kita lakukan, itu harus kita niatkan untuk kebaikan. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah akhlak moralitas? Itu kembali kepada ajaran agama. Termasuk agamanya apapun. Saya di sini tidak membedakan. Tapi dalam konsep Islam jelas innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nek bacaannya Barack Obama itu I commissioned to perfect high grade qualities of morality. Bahasa Amerikannya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Itu Rasulullah matur bahwa dia diutus itu untuk ngopo kok dadak nyempurnake akhlake menungso. Apa pada masyarakat jahiliyah kuwi enek penyimpangan, jenenge disebut jahiliyah karena memang penyimpangan moral, akhlak, etika, sehingga itu harus diperbaiki. Coba kita bayangkan, podo-podo menungso, anak lahir itu perempuannya dipateni, nek kabeh anak lanang kabeh terus piye kelanjutannya? Orang sahur itu hukum atau hukum alam sunatullah yang enek pasangan nih lanang wedok panjang pendek dhuwur awan bengi itu adalah untuk keserasian supaya tercipta keteraturan di alam ini. Maka masyarakat jahiliyah itu sudah menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga Nabi SAW itu adalah diutus. Itu adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki mental. Jadi kalau kita panjenengan mungkin kalau akhlaknya sedang tidak baik, pasti berarti sedang menjauhi agamanya, apapun agamanya. Kok punya keinginan, ya kurang jadi duit, tok nyolong wae. Itu sudah jelas. Pikiran Victor, pikiran kotor, itu adalah nafsu. Nafsu itu bukan dari ajaran agama, tapi dari setan. Setan itu jelas godaan manusia yang menyimpangkan, menyeret manusia ke jalan kesesatan. Maka dari itu, agama, ajaran Islam itu harus disampaikan. Ajaran agama itu harus ditarbiyakan, harus dididik, harus disampaikan kepada. Kemudian jangan punya kesan bahwa belajar agama itu adalah hanya untuk akhirat. Salah. Tapi adalah belajar agama itu adalah dunia dan akhirat. Lah ngopo harus berbuat baik? Belajar agama kan untuk berbuat baik, untuk diamalkan. Tidak hanya berhenti pada kognitif pikiran saja. Aku wis ngerti zakat, aku wis ngerti haji, tapi alhamdulillah saya belum haji ya. Wis ngerti ilmunya tapi belum. Nah itu perlu ikhtiar, perlu usaha dengan cara bekerja supaya manis tato'a ilaihi sabila. Kalau sudah mampu ya bisa menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam
yang lain. Jadi belajar agama itu harus dikontekkan kepada kebutuhan sekarang, Bapak. Mungkin Pak Sugeng kalau mengajarkan kepada anak belajar agama itu bukan untuk akhirat saja, tetapi untuk sekarang ini, supaya kita menjadi pribadi yang baik. Kalau kita akhlaknya baik, akan diterima di mana saja. Cari pekerjaan gampang. Oh, ini jujur, ini tok jadi karyawanku, yes, sampean jadi bendara, sik tok sekolah akuntansi, menjadi bendara sing apik, jujur, bisa mengelola keuangan dengan jujur, sehingga perusahaanku akan maju, berkembang. Sampean kok punya perilaku yang baik. Jadi agama itu adalah untuk menunjukkan kepribadian kita. Jadi keberhasilan seseorang itu tidak hanya pada IQ, kecerdasan intelektual saja. Matematikanya 10, tapi bar untuk matematika kok mulai kok tengah jalan nyolong peleme tonggone. Nek nyolongi siji ora apa-apa. Tapi sak truk. Nah, itu adalah mentalitas. Sekolahnya tinggi, tetapi adalah untuk ngapusi masyarakat. Contohnya tadi, yang masyarakatnya buta hukum, mentang-mentang dia sarjana hukum, wah ini kelemahannya ning kene, iki tok apusi wae. Saya membela masyarakat yang tidak mampu, itu masalah. Maka tok bela sampai secara hukum bahwa dia adalah memang benar-benar korban penipuan. Maka di sini ilmu kita manfaatkan di sini. Jadi supaya pendidikan agama itu fungsional, manfaat, itu dijelaskan. Kowe ibadahmu apik, kowe jadi wong sing nyenengke akhlake apik, bergaul banyak temannya, tidak punya musuh. Musuh satu itu sudah seperti 1000. Tetapi teman 1000 belum cukup. Padahal sekarang dibutuhkan relasi. Mungkin Mas Takdir ini, Mbak, dan Mas KKN ini kesulitan cari pembicara ini sapa sing cocok ning gompal iki. Nah, kebetulan Mas Takdir itu kenal saya, calling saya. Dalam waktu tidak sampai seminggu saya berusaha siap, meskipun saya banyak habis sidang di Pengadilan Agama Karanganyar kemarin, saya sanggupi siap. Saya buat tulisan siap, karena saya sudah mungkin belajarnya tidak sekarang, tapi belajarnya sudah 10 tahun yang lalu. Ketika berorganisasi, ketika bermasyarakat, itu adalah belajar juga. Jadi mungkin kok tiba-tiba ada orang muncul hebat sekali, itu lihat sejarahnya, dia sudah bersusah-susah. Mungkin panjenengan ngurus sekolah, komite sekolah itu dari tidak punya dana sampai punya sekolahnya jadi magrong-magrong, tidak dibayar pun mau. Itu nanti yang memetik panjenengan. Barangkali mungkin amal saya itu akan dipetik oleh anak keturunan saya. Aku wis duwe ngamal iki, ngewangi sekolah, ngajar kene wis gratisan, wis ora apa-apa. Mungkin barangkali anak keturunan saya akan memetiknya dari keikhlasan saya. Mungkin dia akan cari jalan padang, sekolahnya lancar, mungkin gratis terus, dapat beasiswa terus. Akhirnya paling disangoni oleh sekolah itu sendiri. Saya pernah dapat beasiswa, sing maune aku tombok sama kuliah S2 itu paling untung. Saya dapat beasiswa sehingga habis wisuda masih punya turahan, Mas Yulianto, ini masih ada sisa beasiswa yang belum panjenengan ambil. Alhamdulillah, wis modale ora akeh, alhamdulillah untuk balen. Itu gitu. Jadi menuntut ilmu itu kita yakin bahwa ilmu yang kita miliki, kita dapat itu akan bermanfaat suatu saat nanti.
Maka itu kita dorong anak didik kita, putra putri kita, itu kita bekali keterampilan. Jadi ilmu agama itu adalah life skill, Bapak. Sama seperti ilmu komputer, ilmu bahasa. Mungkin kalau panjenengan punya skill pidato, ajarkan pidato supaya anak suka. Ajarkan khotbah, adakan lomba wudhu, lomba adzan, lomba pidato, lomba baca puisi, puitisasi ayat-ayat Al-Quran, buatan apa-apa. Itu dalam tarbiyah pendidikan, sehingga anak itu enjoy sekolah kui ora angel, sekolah kui seneng, marake akeh koncone, marake pinter, ngopo-ngopo iso. Itu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik, santri-santri kita bekali. Apa keterampilan kita selipkan. Kalau ngajar masalah tauhid, ya diajarkan tauhid itu ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Coba sampean lihat Gunung Merapi kayak meletus, ada enggak seorang pakar profesor yang sudah botak sampai habis rambutnya ngatasi itu gunung meletus? Ada enggak? Enggak ada. Ilmunya sampai S3, doktor, saya sudah master, tapi tidak bisa mengatasi itu. Karena itu yang punya kekuatan adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mbah Marijan paling mati dewe. Itu bahwa ilmu Allah itu adalah sangat luas. Kita diberi hanya nyakmit sedikit sekali. Seandainya pohon-pohon, semua batang yang berdiri itu adalah sebagai pena. Kemudian semua jenis air, dari air raksa sampai air minuman keras, air laut, air aki, nah sampai air-airan, semua bentuk cairan, bensin solar, itu dijadikan tinta, tidak akan cukup untuk menuliskan ilmunya Allah. Maka itu Rasulullah itu mengajak kita untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu dari sampai jebrot lahir sampai meninggal untuk bekal hidup. Jadi itu kuncinya adalah mengajarkan kepada anak ilmu agama itu adalah fungsional untuk kehidupan. Contoh, ini orang ngerti ilmu ini najis, mungkin kita akan kencing sembarang tempat. Padahal itu adalah ilmunya harus ditanamkan kepada anak. Jadi itu dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, manfaatnya kalau bersuci itu bagaimana, kemudian kaitannya dengan akhlak, itu insya Allah anak akan senang, anak akan mendapatkan manfaat dari belajar itu. Kemudian ilmu umum jelas, karena itu adalah sebagai alat, sebagai kita untuk bisa hidup. Tapi kedua-duanya tidak dipisahkan. Saya menganggap bahwa saya belajar agama ya untuk hidup. Saya belajar ilmu umum adalah juga ilmu hidup. Lah bagaimana untuk bekerja kalau tidak punya ilmu? Maka dengan ilmu kita bisa bekerja. Bekerja untuk apa? Ya untuk bisa sangu, urip. Urip itu nggo apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah, manungku pujo dumateng Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Maka sejak kita tidur, bangun tidur sampai tidur kembali, ya keluar rumah niatkan bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan, sehingga itu adalah bernilai ibadah pada Allah dan sebagai amal kebaikan. Termasuk panjenengan tadi sudah nunggu saya berjam-jam. Ini Pak Yulianto tersesat di jalan mana, nyampe ke Dompol Lorai. Nah, tapi sudah diniatkan insya Allah
itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Kemudian untuk Pak Juandi, matur nuwun. Kebijakan pemerintah kaitannya dengan BOS. Mungkin di makalah tadi yang tentang kebijakan pemerintah dipun dipirsani Bapak. Mungkin bisa dibuka. Di situ ada yang kaitannya dengan dana pendidikan ya. Dana BOS. Dana BOS itu dari mana atau berapa saja? Ukurannya itu per siswa atau per sekolah. Ini halaman 11 nih, yang transparan itu, yang tentang kebijakan BOS tahun 2009. Biaya satuan BOS termasuk BOS buku per siswa tahun mulai Januari 2009 naik signifikan menjadi SD di kota 400.000, SD di kabupaten 397.000, SMP di kota 575.000 dan SMP di kabupaten 570.000. Ini adalah per siswa. Nah di sini mungkin di SD Dongkol ini ada berapa siswa? Maka dihitung per siswa. Biaya operasionalnya itu adalah segitu. Jadi kalau dapat satu siswa di sini di kota atau di kabupaten itu adalah 397.000, maka dikalikan jumlah siswa, maka akan ketemu jumlah total satu sekolah. Nah, BOS ini adalah memang harus ada keterlibatan. Nah, peruntukannya ini. Peruntukannya untuk BOS jelas meliputi untuk biaya operasional sekolah. Jadi di sini BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua atau wali memberi sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Jadi kalau nanti ada pungutan sekolah, itu memang harus dibicarakan. Kalau mungkin di Sukoharjo kemarin harus ada SK Bupati. Kalau sekolah itu mau memungut wali murid, ini Bapak Ibu ada yang jadi komite sekolah ya. Nah ini buku panduannya bisa dipun waos bagaimana perannya. Mungkin Mas dan Mbak itu ada beberapa yang satu paket ya, ada 3 buku. Itu mungkin kalau tidak cukup diberikan ke sekolah aja ya, per sekolah saja, satu sekolah satu paket itu ada 10 atau 5 buku. Nanti mungkin bisa diberikan ke sekolah yang ada di sini. Kalau mungkin ada 5 ya 5 sekolah, tapi secukupnya. Tapi yang untuk yang buku panduan itu ada banyak, mungkin bisa semua peserta. Nah, itu bisa digunakan bahwa masyarakat juga mempunyai hak untuk mengawasi kebijakan atau mengawasi bagaimana penggunaan pendanaan ini. PP Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Jadi pendidikan negeri maupun swasta itu adalah juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua, wali siswa, serta peserta didik dan pihak lain mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan. Artinya di sini adalah juga meliputi pengawasannya. Maka jangan sampai amanah yang untuk pengelolaan pendidikan itu diselewengkan oleh pengelola atau pihak sekolah. Masyarakat juga berhak, komite juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi. Mari dana BOS kita awasi sareng-sareng supaya bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita, sehingga tidak ada sekolah yang terlantar, siswa yang tidak mendapatkan pendidikan, dan insya Allah itu adalah
untuk kepentingan kita sekalian. Jelas ya Pak Sugeng dan Pak Juwandi? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain mau nambahi? Saya kembalikan kepada ya, monggo Pak Juwandi. Untuk masalah dana bos itu di sini itu biasanya kan ada perbedaan. Masalahnya apakah memang dana bos itu untuk yang miskin atau semuanya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dana bos itu adalah di sini ada keterangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34, panjenengan bisa dilihat halaman 3 ya. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Artinya di sini adalah gratis. Tetapi gratis di sini adalah tidak gratis tis. Yang berkaitan dengan kepentingan personal itu menjadi kewajiban siswa atau wali muridnya. Contohnya potlot, buku, seragam, sepatu itu adalah melekat kepada kebutuhan siswa. Itu yang tidak gratis. Kemarin sekolahan kok orang gue kelambi, itu sekolahan tidak menyediakan. Mestinya nggawa kelambi dewe-dewe, seragam sendiri-sendiri. Masalah seragam nanti mau dipungut biaya terserah, itu nanti musyawarah ya, antara komite sekolah, pihak sekolah dengan pemerintah, sehingga tidak memberatkan siswa. Maka itu ada istilahnya subsidi silang, mungkin dikategorikan yang mampu itu mungkin seragam itu sekian, nanti yang tidak mampu mau berapa ya semampunya, nanti terserah, diberikan mungkin kategori pihak sekolah bersama komite dan masyarakat untuk menentukan, sehingga itu tidak memberatkan. Maka ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Maka dana BOS itu dalam rangka untuk mencapai pendidikan itu semua jenjang pendidikan SD, SMP itu adalah bisa terjangkau semua masyarakat. Tetapi itu dalam pengertian gratis itu tidak gratis segratis-gratisnya. Ada yang menjadi kewajiban. Ya, contohnya gini. Sekolah menyelenggarakan pendidikan dari dana BOS itu pendidikan yang minimal. Contohnya mungkin semua paket pelajaran diberikan. Tetapi kalau sekolah akan menyelenggarakan mungkin kursus tambahan privat, itu bisa diberikan, ditawarkan kepada siswa yang mau mengikuti, itu bisa ditambah pelajaran, keterampilan atau yang lain. Maka mungkin bisa ditawarkan, dipungut biaya. Ya, biaya bagi yang mampu bisa tinggi, bagi yang tidak mampu mungkin serendah-rendahnya, sehingga dia bisa juga ikut privat. Jadi itu bisa diberikan tawaran-tawaran, tetapi jangan sepihak. Sekolah mentang-mentang mau mengadakan program, mau akhir tahun di Sukoharjo itu ada, sampai ditegur oleh dinasnya bahwa sekolah memungut untuk biaya reuni dan perpisahan itu siswa diberatkan, membayar berat berapa ratus ribu. Ya mungkin bagi yang mampu nggak masalah, tetapi itu harus disampaikan secara transparan. Ini biayanya operasional sekian, bukan wali siswa, wali santri, wali murid ini sekian, sehingga semuanya padam, dijelaskan semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini menyebabkan fitnah. Maka harus transparan. Enek dananya berapa, yang kebutuhannya berapa, kekurangannya berapa. Yuk monggo masyarakat nyengkuyung.
Jadi tidak ditutup rapat, gratis itu tidak ada partisipasi masyarakatnya sama sekali. Sekalipun gratis, masyarakat diberikan kesempatan untuk sedekah kepada sekolah, terserah sesuai dengan kemampuannya. Dan penggunaannya dilaporkan kembali kepada masyarakat sehingga tidak ada yang dikorup sehingga menyebabkan saling curiga di tengah masyarakat. Itu semuanya harus transparan, bisa diaudit. Makanya dana BOS itu adalah dana yang disediakan oleh APBN untuk kembali kepada masyarakat. Harus kembali kepada masyarakat. Maka harus dilaporkan sekecil apapun penggunaannya kepada masyarakat sehingga masyarakat semuanya menikmati pelayanan pendidikan secara penuh. Mengatar ya Pak Juwani dan Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Cekap. Oke. Langsung lagi ya. Langsung saja acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Acara demi acara telah